Ya, hai pemirsa, berjumpa kembali di Anjang Sana Wakil Rakyat. Spesial kerjasama Jogja TV dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Kali ini saya mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok wakil rakyat perempuan yang satu ini. Kita akan tahu seperti apa kegiatan, bagaimana sinerginya dengan masyarakat, apa saja yang menjadi programnya, visi misi untuk 5 tahun ke depan. Nah, Anda saksikan di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kita akan kenal dengan sosok Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Ibu Titis Ajeng Ganis. Saksikan di Anjang Sana. Jogja TV dimanapun Anda berada saat ini, saya sedang ada di Gedung Serbaguna, Kelurahan Jambidan, dan spesial kali ini saya bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Ibu Titis Ajeng Ganis. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, senang sekali hari ini kita ada di dalam satu kegiatan tentunya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kita nanti akan melihat seperti apa kegiatan dari Ibu Titis hari ini. Namun spesial tentunya Ibu, kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Wakil DPRD Kabupaten Bantul. Dan kedepannya Ibu akan melakukan apa untuk visi misi spesial untuk Kabupaten Bantul? Ya. Sebelumnya terima kasih Mbak atas ucapannya, terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Visi misi saya untuk 5 tahun ke depan, saya ingin menjadikan Bantul lebih maju lagi. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat pengen saya serap. Apa sih sebenarnya kebutuhan dari masyarakat saat ini untuk 5 tahun mendatang, sehingga di masa nanti saya menjadi anggota dewan ini ada perubahan lah dari Bantul ini. Mungkin dari jalan yang rusak jadi bagus, kepentingan-kepentingan umum, fasilitas umum itu bisa mulai kita tata kembali. Ya, baik. Tapi kalau melihat Bu dari Kabupaten Bantul sendiri, sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang nantinya akan dikuatkan. Apa saja yang nanti menjadi prioritas juga untuk dikembangkan dalam 5 tahun ke depan? Terutama kita sorot tentang pariwisata ya. Karena di Bantul ini kan banyak banget yang harus bisa kita angkat dari pariwisata di Bantul ini. Itu salah satunya. Kemudian dari segi perekonomian di UMKM juga kita bisa mengangkat dari masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil, kita bisa menyorot itu, kita bisa membantu mengangkat dari nanti kita bersama-sama dengan anggota dewan lainnya agar UMKM di Bantul lebih dikenal lagi. Iya, betul sekali, karena nanti akan bisa menjadi sinergi Bu ya. Ada tempat-tempat wisata yang akan terus dikembangkan bersinergi dengan UMKM. Harapannya nanti akan ada ekosistem yang baik untuk Kabupaten Bantul untuk pertumbuhan perekonomian ke depannya. Nah, salah satu agenda juga yang akan diselenggarakan hari ini sudah ramai sepertinya masyarakat yang datang di Gedung Serbaguna, Kelurahan Jambidan, Ibu Titis. Ini ada acara reses 2, betul Ibu ya? Betul. Di sini kita reses ini tujuannya pengen menyaring aspirasi. Apa sih yang masyarakat butuhkan, terutama di dapil saya. Itu. Jadi kita bisa sama-sama berdiskusi di sana. Baik. Jadi nanti ini masyarakat terbuka untuk umum artinya Ibu Titis? Khusus untuk dapil 2 saja Mbak. Kebetulan saya dari dapil 2 di Banguntapan Piungan. Jadi yang datang hari ini dari Banguntapan dan Piungan. Oke, baik. Dari Banguntapan, Piungan, masyarakat datang dan nanti akan ada ruang diskusi. Iya, betul. Termasuk nanti boleh menanyakan atau mengajukan apa yang menjadi aspirasi mereka, gitu ya, Bu ya? Dan agenda ini akan menjadi agenda rutin oleh Ibu Titis? Betul. Kita dari anggota dewan mempunyai jatah reses itu setahun 3 kali. Oke, baik. Nanti kita laksanakan di tahun depan, kita ada 3 kali. Setiap reses kita tanyakan apa yang mereka butuhkan. Baik. Dan ini dari beberapa kalangan Ibu yang hadir ya? Betul. Ya. Dari ibu-ibu, dari bapak-bapak ada, dari yang pemuda ada, semuanya kita undang di sini. Kita bicara bareng-bareng, diskusi tentang
kemajuan terutama Banguntapan dan Piungan untuk 5 tahun ke depan. Dan nanti setelah ditampung seperti itu, harapannya kan pasti dari masyarakat ingin segera apa yang menjadi aspirasinya bisa direalisasikan, Ibu Titis ya? Ya. Nanti kita bantu dorong, Mbak. Kita usahakan penuh untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi permintaan, keinginan masyarakat untuk memajukan daerahnya masing-masing. Mereka kan perwakilan dari dukuh ya. Dari dukuh nanti terkecil, mereka membutuhkan apa, kita tampung, kita ajukan, dan mudah-mudahan segera bisa direalisasikan di tahun depan. Baik, tapi memang kalau melihat dari antusiasmenya, harapannya nanti ada banyak pencapaian aspirasi yang bisa disampaikan Ibu ya, untuk spesial untuk pedukuhan yang ada di panggung Banguntapan dan Piungan sendiri, dan nanti bisa bersinergi secara langsung. Jadi nanti ini salah satu kegiatan-kegiatan yang dekat dengan masyarakat. Ya, betul. Ada kegiatan lainnya juga nanti Bu yang akan Ibu Titis lakukan? Ada beberapa, nanti mungkin kita ada sosialisasi, kita datang ke masyarakat, terus kemudian mungkin ada masyarakat kita adakan pertemuan rutin lah nanti. Dan biasanya masyarakat tahu agenda-agenda dari Ibu Titis yang nantinya akan dilakukan, itu biasanya akan ada informasi yang disampaikan? Ada, pasti akan kita informasikan kepada masyarakat kapan, di mana kita bisa bertemu, bisa berdiskusi, bisa berkumpul bareng. Oke, dan sejauh ini diskusi yang sudah dibangun seperti apa, Bu? Ini baru beberapa waktu mungkin berjumpa gitu, mungkin ada respon-respon yang didapatkan. Alhamdulillah responnya baik dari masyarakat, alhamdulillah sekali. Jadi saya baru saja jadi dewan ini, jadi juga masih butuh banyak belajar, tapi alhamdulillah dari masyarakat antusiasmenya tinggi, responnya bagus, jadi ya menambah semangat saya untuk lebih merangkul mereka. Betul sekali. Kalau melihat dari Ibu Titis sosok pribadi yang banyak sekali tentunya aspirasi, atau misalnya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, dan harapannya sebagai figur muda juga nih Bu, kedepannya nanti akan ada hal-hal apa saja yang dilakukan untuk pemuda-pemuda khususnya yang ada di sekitaran Bantul? Berharapnya pemuda di Bantul semakin kritis, semakin kreatif, jadi kita bisa sama-sama bersinergi untuk memajukan Bantul, mengenalkan Bantul bahwa Bantul itu memang layak untuk dikenalkan di tingkat nasional bahkan di internasional. Baik, jadi akan ada banyak wadah mereka diperlengkapi ya Bu ya, untuk bisa mengenalkan Bantul nantinya ke depannya dan semakin maju. Baik, Bu Titis, kita langsung saja nanti menuju ke reses 2 yang akan diselenggarakan di Gedung Serbaguna. Kita akan menyaksikan seperti apa antusiasme dari masyarakat yang nanti bersinergi secara langsung, khususnya dari padukuhan Banguntapan Piungan Ibu ya. Baik, saksikan pemirsa tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Komisi A fokusnya lebih kepada kepemerintahan, perda-perda dan sebagainya. Untuk Komisi B lebih fokusnya ke perekonomian, pariwisata, terus kemudian ke pendidikan, itu nanti masuk di Komisi B. Untuk Komisi C pembangunan wilayah, dan Komisi D masuk di kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kemudian UMKM ada di Komisi D itu. Kemudian dari reses atau aspirasi yang bisa kita sampaikan, salah satunya adalah di padat karya, pembangunan jalan konblok, kemudian adanya talut, pembangunan talut seperti itu, lampu penerangan desa. Kemudian ada juga kita di pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu mungkin yang pengen mengembangkan keahliannya, ada di pelatihan memasak, pelatihan make up, seperti itu. Tanyakan Ibu, nomor 1, di tempat saya itu kan punya listrik di tempat dari Ronda itu loh Bu, punya listrik dan ada meterannya. Itu kan tiap bulan bayar Bu. Seandainya minta digratisan gimana Bu? Biar nggak bayar. Itu listrik itu cuma untuk penerangan jalan semua itu Bu.
Dan yang nomor 2 Bu, itu jalan yang masuk arah ke utara sebelah Gadura Ronda itu kan sudah jelek Bu. Nanti diajukan mau berapa titiknya, kemudian untuk jalannya juga nanti berapa meter, nanti bisa langsung ke Mas Patra, nanti biar kita tindak lanjuti. Saya ini ingin mengajukan dari warga kami yang kemarin ada usulan dari RT kami itu ada 2 titik Bu, penerangan jalannya belum realisasi. Di sini saya ingin mengajukan seandainya dari Ibu Titis bisa membantu kami, nanti gimana caranya nanti saya bisa untuk mengajukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kemarin kami pernah saya mengajukan dulu tahun dulu itu di Bantul untuk perikanan, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Seandainya memang dari Ibu Titis bisa membantu kami dari kelompok perikanan kami, nanti apapun kami menerima, nanti apa dari ayam apa ikan, yang penting kami bisa untuk kelompok kami bisa usaha gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang perikanan itu kebutuhannya apa nanti bisa disampaikan juga. Jadi sebagai informasi juga untuk aspirasi ini kita yang membutuhkan proposal hanya pengajuan di bidang BKK, yaitu seperti konvok, talut, itu kita membutuhkan proposal. Dan sekarang sistemnya kita sudah e-proposal, jadi sudah tidak manual lagi kita ngeprint, kita pengajuan gitu, enggak. Jadi nanti kita datang ke kelurahan, dari kelurahan nanti kita diarahkan untuk mengisi e-proposal itu, jadi lebih mudah. Nah, saya nyuwun di sini kalau memang mau ada pengajuan segera diajukan, jadi jangan mepet-mepet tanggal, karena kan kita ada pengajuan, kita nutup ada batas waktunya ya untuk pengajuan itu. Jadi saya nyuwun tolong untuk pengajuannya disegerakan, jangan mepet dari batas waktunya, karena nanti kalau mepet bisa mundur lagi, realisasinya juga mundur lagi gitu. Baik pemirsa, masih di Anjang Sana, Wakil Rakyat. Masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Ibu Titis Ajeng. Tadi kita sudah menyaksikan seperti apa reses 2 fraksi Gerindra Dapil 2 yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna ini, dan melihat antusiasme dari warga, dan ini menjadi salah satu agenda dari Ibu Titis yang nantinya harapannya bisa berjumpa secara langsung dengan masyarakat, bersinergi bersama, mendengar apa yang menjadi aspirasi. Nah, seperti apa Ibu tadi kalau melihat dari antusiasme warga yang berjumpa secara langsung dengan Ibu Titis, kesannya Bu? Surprise sekali ya Mbak, Ya. ternyata dari masyarakat antusias sekali dengan acara ini. Ya. Jadi banyak aspirasi-aspirasi yang disampaikan ke saya untuk pembangunan ini, pelatihan, banyak sekali yang disampaikan. Alhamdulillah responnya luar biasa dan saya senang sekali. Jadi saya bisa tahu apa sih yang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Bantul, terutama di dapil saya. Iya, sesuai dengan dapil Ibu ini ada di Bangun Tapan Piungan Ibu ya. Dan kalau melihat tadi dari berbagai kalangan Ibu ya menyampaikan seperti apa yang menjadi harapan dan visi dari Ibu Titis juga untuk pemberdayaan, kemudian juga untuk UMKM yang nantinya harapannya ada banyak wadah untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau kita melihat dari kalangan perempuan, ibu-ibu juga tadi banyak menyampaikan aspirasinya sebagai sosok pribadi perempuan yang tentunya juga banyak harapan visi untuk kedepannya nanti seperti apa Bu, nanti program-program juga yang disiapkan untuk perempuan yang ada di Bantul sendiri. Untuk perempuan khususnya nanti kita akan adakan seperti pelatihan-pelatihan untuk menggali potensi mereka. Sebenarnya apa sih yang ada di masyarakat Bantul ini, terutama Bangun Tapan Piungan, apa yang bisa dikembangkan dari perempuan. Entah itu nanti pelatihan memasak, jadi bisa kita kembangkan ke catering, pelatihan make up, kita kembangkan ke MUA, seperti itu. Nanti pun juga suara mereka kita dengarkan, apa yang lebih menjadi kebutuhan mereka. Iya, tapi kalau melihat memang dari
kelebihan dan juga keunggulan yang ada di Bantul sendiri, khususnya untuk di Banguntapan Piungan ini, dari pilihan makan-makanan yang nantinya bisa menjadi sumber daya untuk mereka pasarkan di UMKM, seperti itu Bu ya? Iya, iya, betul sekali. Jadi ini juga nanti akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Nah, diskusi-diskusi seperti ini nanti harapannya mereka bisa terus memfollow up Ibu? Ya, harapannya mereka dengan penyampaian mereka kita tindak lanjuti, Ya. dan setelah dari tindak lanjut itu saya juga berharapnya dari masyarakat sekitar bisa menggunakan atau mengaplikasikan Ya. apa yang telah mereka dapat. Betul sekali. Jadi memang gayung bersambut tidak hanya dari DPRD saja yang nantinya akan terus bisa memberdayakan, tapi ya itu tadi masyarakat juga dapat bisa bersinergi ya Ibu ya, dapat mengaplikasikannya dan bersama-sama bergotong royong. Seperti halnya di samping Ibu Titis saat ini juga ada salah satu warga Pak Indra. Iya. Dari Banguntapan ya Pak ya. Banguntapan, ya, Banguntapan. Nah, terpilihnya Ibu Titis sebagai Wakil Ketua DPRD Bantul nih, seperti apa kesannya nih Pak terlebih dahulu sebelum nanti menyampaikan harapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari masyarakat, aspirasi masyarakat, karena kemungkinan untuk Mbak Titis terpilihnya di Kabupaten Bantul, semoga maju besar, karena yang seperti ini kalau misalkan dari masyarakat sendiri, kalau misalkan ada minta bantuan dari kelompok-kelompok, misalkan peternakan itu semoga dikabulkan lah. Terus sama jalan-jalan yang kurang bagus, kemungkinan dari desa-desa itu memerlukan penerangan. Itu semoga dari Mbak Titis nanti bisa terpikirkan seperti itu. Karena masyarakat memilih Mbak Titis itu kan wakil. Jadi istilahnya semua mencukupi, semua berjalan lancar semuanya. Baik, jadi Pak Indra ini bagian dari masyarakat yang tentunya punya harapan kepada beliau, Ibu Titis ya, sehingga sampai harinya mendapatkan amanah terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Dan mungkin boleh diberitahu bahwa dari Banguntapan sendiri apa nih potensi-potensi yang bisa dikembangkan nanti harapannya bisa bersinergi? Kalau masalah potensi yang dikembangkan, satu itu pariwisata, karena Banguntapan juga masih lahannya bagus sekali, masih ada yang kosong-kosong. Nah, kemungkinan Mbak Titis nanti bisa survei dalam arti menurut masyarakat nanti bisa mengajukan apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Terus masalah perikanan, pertanian itu harus sekarang itu karena pertanian sekarang kan misalkan dibuat perumahan kan kasihan yang punya itu kan, dikembangkan, dipotensial seperti itu Mbak Titis. Dari masyarakat. Sejauh ini kondisinya seperti apa Pak? Mungkin nanti harapannya yang bisa karena sekarang itu potensial tempat-tempat itu kumuh, jadi nggak terurus gitu loh. Nah, kemungkinan kalau misalkan dari DPR menyurvei, mungkin bukan dari Banguntapan ya, seluruh Banguntapan Piungan juga ke pelosok-pelosok itu mungkin belum disurvei sama yang namanya DPR. Jangan hanya istilahnya katanya kan itu nggak langsung bertindak, langsung survei sendiri begitu Mbak. Oke, jadi ini kesempatan mumpung ada waktu tentunya bisa berjumpa secara langsung dengan Ibu Titis di sini ya. Nah, menanggapi aspirasi-aspirasi seperti ini Ibu, nanti seperti apa dari Ibu Titis sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul menanggapinya? Aspirasi-aspirasi yang sudah masuk tadi kita tampung, kita tindak lanjuti, dan semoga harapannya segera dapat terrealisasi di tahun depan ini. Ya, baik. Jadi apa yang sudah disampaikan dari berbagai lini di Kabupaten Bantul, tadi sudah disampaikan juga khususnya untuk di Banguntapan, mulai dari penerangan, kemudian juga potensi wisata, potensi dari pemberdayaan perempuan, dari berbagai lini harapannya nanti dalam 5 tahun ke depan ini dapat bersama-sama untuk dikembangkan seperti itu Ibu ya. Terima kasih Ibu Titis dan juga Pak Indra, kita tadi sudah berbincang di Anjang Sana Wakil Rakyat. Terima kasih. Kali ini kita akan mengenal
sosok wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Bantul. Di segmen Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Pemirsa Jogja TV, Anda kembali di Anjang Sana Wakil Rakyat spesial di segmen kali ini. Lebih kenal dengan Wakil Rakyat, kita akan ngobrol dengan sosok yang satu ini. Seperti apa pribadinya, tentunya ada banyak harapan untuk posisi di mana yang beliau emban saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Dan kita akan mengenal pribadi yang sudah ada di samping saya saat ini. Bersama dengan Ibu Titis Ajeng Ganis. Berjumpa kembali Ibu di kesempatan yang luar biasa kali ini. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan, ada banyak harapan yang sudah ditorehkan oleh masyarakat. Sehingga saat ini sudah terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Pertama-tama nih Bu, sebelum nanti kita akan mengenal dengan sosok Ibu Titis nih, atau biasa lebih akrab dipanggil Mbak Titis gitu ya. Kesannya seperti apa nih Bu, akhirnya sudah terpilih, siap bertugas 5 tahun ke depan? Harus siap Mbak, karena ini kan istilahnya dari masyarakat, tugas dari masyarakat. Itu harus kita lakukan, ya alhamdulillah saya akhirnya bisa kepilih. Kebetulan ini pertama kali saya nyalon. Jadi alhamdulillah langsung jadi, alhamdulillahnya juga langsung jadi wakil ketua DPRD. Ya pencapaian yang menurut saya itu sudah luar biasa Mbak bagi saya. Perjalanannya berharga ya Bu ya, punya tugas mulia nih tentunya. Nah nih Mbak Titis nih, sebelum nanti kita akan cerita lebih apa yang menjadi ketertarikan atau mungkin panggilan akhirnya maju di dunia politik, tapi sebelum ke sana boleh diceritain nih sosok Mbak Titis sendiri ini besar di mana sih, lahir di mana Mbak? Kebetulan saya sebenarnya bukan dari asli Bantul, saya aslinya dari Blora. Oh oke. Dari saya kecil lahir di Blora, kemudian sekolah saya di Blora, baru ke Jogja itu setelah saya kuliah, itu di tahun 2003, lulus 2007, kemudian saya sempat berkelana dulu, berkeliling ke Bandung, balik lagi ke Jogja. Kebetulan waktu itu saya pernah menjadi dosen di UPN. Itu setelah menjadi dosen di UPN kok kayaknya ada ini nih panggilan dari masyarakat nih, pengen menata Bantul, kok kayaknya ada yang perlu sosok orang-orang muda. Jadi gitu. Jadi kita bersama teman-teman, jadi ya udah deh, mumpung banyak generasi muda saat ini yang maju menjadi anggota dewan, yuk bareng-bareng kita memajukan Bantul. Gitu. Baik, waktu mengajar di UPN, di situ baru muncul ketertarikan atau sebelumnya karena memang sudah pernah kuliah di Jogja, bolak-balik di Jogja, apakah memang melihat daerah istimewa Yogyakarta punya kesan tersendiri sampai akhirnya mungkin suatu hari punya impian gitu, ingin menjadi bagian untuk pertumbuhan dan perkembangan yang ada di sini? Ya, kebetulan kan orang tua saya asli Bantul Mbak. Jadi saya sudah mengenal Bantul itu dari waktu saya kecil. Jadi memang perbedaannya, wah Bantul kok ini ya, waktu zaman dulu tuh kok sepi banget ya. Ini pariwisatanya ini bagus nih ya, ada yang bisa harus dikembangkan nih, kenapa kok tidak diolah gitu. Jadi UMKM-nya juga banyak nih, tapi kenapa ada yang belum bisa sampai muncul di permukaan. Nah itu salah satu ketertarikan saya, panggilan saya. Kita harus sama-sama membangun Bantul nih, mengeluarkan potensi-potensi yang ada di daerah Bantul ini. Mbak Titis waktu di UPN mengajar apa nih Mbak? Saya di teknik geofisika, yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan politik. Saya ngajar waktu itu mata pelajarannya matematika. Fisika, matematika, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik ya. Tapi ya memang ya itu tadi ya, balik lagi karena punya kerinduan gitu ya, untuk bisa berkiprah dan berkontribusi khususnya untuk Bantul. Tapi kalau melihat keseharian dari Mbak Titis sendiri seperti apa sih, masyarakat dan juga pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan juga mungkin penasaran, sosok muda dan salah satu
pemimpin perempuan gitu, menjadi mengemban tugas yang sangat luar biasa sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul. Kesehariannya seperti apa nih Bu? Boleh cerita? Saya kesehariannya kalau di luar kerjaan ya Mbak ya. Saya ngomong anak Mbak, kebetulan saya anak 3, masih kecil-kecil dan cowok semua. Nah, jadi selain saya fokus ke pekerjaan, pas saya break dari pekerjaan, saya fokuskan ke anak-anak saya. Karena kan bagaimanapun butuh perhatian lebih kan kalau anak-anak itu. Jadi ya selain pekerjaan ya itu tadi, saya menyibukkan diri di keluarga saya, di anak-anak saya. Baik, jadi sebagai ibu mengurus ketiga anaknya, dan ini yang pastinya akan menjadi satu motivasi juga ya Mbak Titis, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, pemimpin. Harapannya nanti ibu juga banyak program-program untuk pemberdayaan perempuan, karena melihat dari latar belakang yang nantinya bisa dikuatkan, dan hal itu juga kan nanti yang akan menjadi sebuah motivasi untuk pemberdayaan ibu-ibu perempuan yang ada di Kabupaten Bantul. Betul, ya. Jadi sebagai seorang ibu, jangan sampai kita kalah dengan bapak-bapak. Ya. Sebagai seorang ibu kita harus bisa mempunyai penghasilan sendiri, meskipun sudah ada dari suami. Kalau kita punya sendiri itu kepuasan tersendiri bagi kita. Gitu. Jadi ya harus mandiri, itu intinya. Kita gali potensi yang ada di dalam diri kita kembangkan, kita aplikasikan, dan itu pastinya nanti bisa menghasilkan sesuatu bagi kita sendiri. Baik. Nah, ini menjadi inspirasi nih, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, khususnya untuk perempuan-perempuan muda, bahwa kita bisa menjadi sosok pribadi di balik tugas utama kita sebagai istri, sebagai ibu, memiliki anak, dan kita tetap bisa berkiprah suatu hari nanti di bidang apapun, baik itu bisa saja politik atau di bidang apapun. Boleh Bu disampaikan menjadi kata-kata motivasi juga untuk perempuan-perempuan muda yang menyaksikan. Perempuan muda saat ini, baik perempuan muda, perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, kembangkan dirimu, gali potensimu, aplikasikan apa yang ada di dalam dirimu, dan sumbangkan kepada masyarakat yang akhirnya bisa buat diri kita sendiri. Kebanggaan bagi diri kita sendiri. Kebanggaan bagi diri kita sendiri. Baik, terima kasih Mbak Titis menjadi sosok inspiratif. Harapannya nanti mengemban tugas terus di DPRD Kabupaten Bantul sebagai wakil ketua. Ada banyak hal-hal yang baik yang nantinya bisa juga menguatkan dan menginspirasi khususnya yang muda-muda yang ada di Kabupaten Bantul. Demikian pemirsa, Anjang Sana Wakil Rakyat kerjasama Jogja TV dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Kita tadi sudah melihat, mengenal lebih dekat dengan sosok wakil rakyat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Ibu Titis Ajeng Ganis. Seperti apa kiprah beliau, salah satunya kegiatan yang dilakukan hari ini, Reses 2, berdiskusi dengan masyarakat yang ada di dapil beliau, dapil 2, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, dan banyak juga nantinya harapan program-program yang dapat diterapkan untuk infrastruktur, UMKM, pemberdayaan perempuan. Banyak harapan tentunya masyarakat agar Kabupaten Bantul dapat terus maju. Baiklah, terus saksikan Anjang Sana Wakil Rakyat. Anda dapat mengenal lebih dekat dengan sosok-sosok dari wakil rakyat yang 5 tahun ke depan ini akan mengemban tugas. Saya Kles Marilo undur diri. Terus saksikan Anjang Sana Wakil Rakyat di Jogja TV.